Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari kita mulai ibadah keluarga kita ini dan kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang engkau bila musimmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada tertutup yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Perkenankan pada malam ini kami datang di hadirat-Mu di tengah-tengah ibadat keluarga malam ini. Perkenankan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Untuk itu kami berserah sepenuhnya di dalam rencana dan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau berkenan hadir di sini dan berkarya melalui Roh Kudus. Kami percaya biar Roh Kudus yang berkenan memimpin, membimbing, dan memampukan kami melalui kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan menjaga, melindungi kami dari segala hal yang tidak baik, sehingga pada saat ini kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita malam ini diambil dari daftar bacaan yang sudah disiapkan oleh Majelis Hukum. Saya mengambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 akan saya bacakan yang demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku
mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan pada malam ini, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tentu kita sudah hafal cerita tentang Yunus. Bagaimana jalan hidup Yunus yang menolak perintah Tuhan, yang berusaha untuk menghindar, bahkan lari dari perintah Tuhan. Tuhan marah, Tuhan menghukum dia dengan dimasukkan ke dalam perut ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yunus ketika di dalam perut ikan, itu disebutkan sebagai penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang disebutkan di dalam bacaan tadi, telah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ke dasar lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan di sini Yunus mengatakan, aku telah terusir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Jadi penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yunus mengingatkan bahwa Allah tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau Allah sudah menghendaki mengutus Yunus, Yunus harus berangkat. Tetapi kenyataannya Yunus tidak mau berangkat. Maka Allah marah, Allah menghukum Yunus, dan Yunus merasakan hukuman yang begitu menyiksa, menderita, dan sangat berat dirasakan oleh Yunus sampai disebutkan di sini ayat 5 disebutkan, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Nah, di dalam penderitaan akibat ketidaktaatan Yunus, ternyata Yunus masih mengingat kepada Allah. Nah, di tengah-tengah Allah menghukum dia, ternyata Yunus masih ingat, maka disitulah di dalam perut ikan itu Yunus berdoa. Doanya bukan memaki, bukan protes, tetapi doa Yunus justru mengucap syukur kepada Allah. Disebutkan demikian, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu,
ke dalam bait-Mu yang kudus. Ada sisi positif yang dialami Yunus bahwa di tengah-tengah penderitaan karena ketidaktaatannya tadi, maka Yunus masih teringat kepada Tuhan Allah dan dia menyesali ketidaktaatannya, dia kembali datang kepada Tuhan, dia berdoa sebagai rasa syukur karena dia merasakan bahwa Allah masih mengasihi dia. Maka doanya disebutkan tadi, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Nah, digambarkan bahwa penderitaan yang luar biasa dialami oleh Yunus, maka dia tetap teringat akan Tuhan. Dan dia tetap berdoa kepada Tuhan, doa syukur yang diucapkan Yunus. Karena apa? Karena di dalam doa itu ada suatu keyakinan yang kuat bahwa doanya itu sampai kepada Allah. Dengan kata lain, doanya diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama memang ketaatan kepada Tuhan untuk melakukan segala perintahnya itu mutlak. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditawar. Sifatnya mutlak dan wajib dilakukan supaya Tuhan tidak marah. Yang kedua, di tengah-tengah penderitaan harus tetap ingat kepada Tuhan seperti yang dialami Yunus. Harus tetap yakin bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Apapun penderitaan kita atau apapun pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup kita, Yunus tetap kembali kepada Allah. Ingat dan berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Apapun pergumulan yang kita alami saat ini, kita harus tetap ingat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan. Karena ya memang hanya kepada Dia kita memohon, karena Dialah satu-satunya yang dapat menolong kita. Nah, kita diajak untuk mengarah ke situ. Situasi yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita rasakan, mari kita jangan melupakan Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap yakin bahwa siapapun yang datang dengan sungguh-sungguh memohon dengan hati yang tulus, Tuhan pasti akan mengabulkan. Seperti yang dialami oleh Yunus. Karena itu malam ini Bapak Ibu kita diajak untuk melihat pengalaman Yunus. Mungkin ini bisa menjadi kaca bagi kita. Jangan sampai menolak perintah Tuhan. Terus jangan sampai melupakan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tetap yakin ketika kita datang dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan merespon, bahkan Tuhan akan menolong kita untuk melewati segala pergumulan hidup kita ini. Karena itu di sini disebutkan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan ku. Keselamatan adalah dari Tuhan. Itulah akhir doa Yunus yang mengatakan bahwa dia akan bersyukur, dia akan membayar nasarnya, dan dia tetap yakin bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber keselamatan, bukan yang lain. Jadi keyakinan Yunus tetap kuat dan ini juga mungkin perlu kita miliki. Jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun beban kita, tetap yakinlah bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan Allah, bukan dari yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini kiranya membahani kita, bahkan memperlengkapi kita, sekaligus menguatkan iman kita. Dengan pergumulan pandemi corona ini, kita tetap harus taat, tetap harus ingat kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri,
dan tetap yakin memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Kidung Jemaat 387, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Dan bersama itu kita akan mengumpulkan persembahan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku perlukan hingga harinya kelak. Mari kita masuk di dalam doa, menyerahkan persembahan, menyerahkan hidup kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan telah berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah makanan rohani kami. Ini berarti Tuhan selalu mencukupi kebutuhan rohani kami. Tuhan senantiasa memelihara kami. Tidak hanya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Semuanya Tuhan cukupi. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan malam ini boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Di tengah-tengah ancaman pandemi corona, kami boleh tetap taat kepada Tuhan, kami boleh tetap percaya, boleh tetap mengingat akan nama Tuhan, dan kami juga boleh tetap menyerahkan hidup kehidupan kami hanya kepada Tuhan Allah saja. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa bersama-sama bersekutu. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan seluruh umat-Mu, terkhusus yang ada di warga GKJW Jemaat Mulyorjo. Kami percaya Tuhan tetap memelihara hidup kehidupannya, baik
pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga, Tuhan tetap melindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan tetap memberkati saudara kami, baik di dalam pekerjaannya, di dalam membangun rumah tangga, di dalam bermasyarakat, terlebih di dalam bergereja. Sehingga karya Tuhan tetap boleh dirasakan oleh seluruh warga jemaatnya. Dan semuanya boleh semakin percayakan kuasa, kasih, dan berkat Tuhan. Supaya hidup kehidupannya boleh tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan Allah saja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terdampak dengan adanya pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan iman, Tuhan berkenan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami. Kami mengaku bahwa hidup kami masih belum sempurna di hadapan-Mu. Kami sering berbuat kesalahan, bahkan berbuat dosa. Oleh karena itu malam ini Tuhan, kami menyerahkan segala dosa kesalahan kami dengan penuh penyesalan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita dan kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini sehingga semuanya boleh menjadi layak di hadapan Tuhan dan akhirnya persembahan ini boleh berguna untuk sarana di jemaat-Mu GKJW Mulyorejo. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah ibadah ini selesai, kami juga akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan akan memimpin, melindungi kami di perjalanan sehingga sampai di tempat dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami semua, mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati.